أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه ومن اتبعه إلى يوم القيامة. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الحاضرون فيا أيها المؤمنون، أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. Hadirin para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bersyukur kita kepada Allah di pagi hari bawah curahan hujan berupa rahmat dari Allah, kita masih dapat bermuajaah kembali, bertemu kembali di tempat di majlis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Mudah-mudahan apa yang kita tuntut dari kitabullah Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah SAW dalam al-hadis menjadikan bertambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan, kita haturkan kepada kekasih Allah, Nabi kita, suri tauladan dan uswah bagi hidup kita, yakni baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, kepada kita yang senantiasa menegakkan kalimat Allah yang mulia dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Ikhwatul iman juga muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita memasuki tanggal 1 Rajab, memasuki bulan suci. Di antara 4 bulan suci yang dikatakan dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatas syuhuri inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jadi ada dalam 1 tahun itu 12 bulan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu mutawaliyatun, dalam hadis Imam Bukhari katakan 3 bulan suci itu berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Itu 3 awal bulan suci. Summa Rajab, kemudian bulan Rajab, baina Jumadil Akhir wa Sya'ban, yang letaknya di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yakni bulan Rajab, yakni Rajab Mudhar. Jadi kalau kita bicara tentang Rajab Mudhar, kita akan bicara tentang kedatangan satu suku, satu kaum pada asar ketika Rasul selesai sholat, mereka dengan berpakaian yang compang-camping, dengan tidak menggunakan alas kaki, dengan wajah yang berdebu, kaki rambut yang kusut, menghadap kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Rasul melihat kondisi saudara seimannya demikian, Rasul sampaikan kepada para sahabat, siapa di antara kalian
yang ingin mendapatkan pahala terbanyak dari Allah, maka banyaklah bersedekah untuk saudaramu. Maka seluruh kaum muslimin berlomba-lomba bersedekah sampai terkumpulah seperti gunung kurma dan berbagai macam diberikan untuk suku Allah. Maka kata Nabi, ittaqun nar walau bisikit tamroh. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Terus sekalian. Nah, kemudian kita kalau bicara tentang hujan, dalam Al-Quran itu Allah menggunakan dua bahasa tentang hujan. Pertama, Allah menggunakan kalimatnya al-ghais dalam surah Luqman, wa yunazzilul ghais ayat 34. Jadi kalau dalam Al-Quran ada makna ghais itu, mesti hujan itu membawa manfaat dan mengandung rahmat berkah dari Allah. Sehingga ketika hujan turun, apa yang terjadi? Tanah yang tandus menjadi subur, sumur yang kering terisi air, tumbuh-tumbuhan yang tadinya layu mati menjadi hidup. Itu ghais. Hujan yang diawali dengan datangnya rahmat. Tapi kalau Allah menggunakan kalimat makhluk, nah dalam Al-Quran ini biasanya mengandung keburukan. Makanya ayat mengatakan matarus sau, hujan yang membawa keburukan. Biasanya awalnya dengan angin kencang, tidak jarang menjadi puting beliung, tidak jarang menjadi tornado, terkadang dengan petir bergemuruh, bahkan menyambar ke sana sini sampai menyambar orang meninggal. Itu namanya mator. Dan ketika hujan itu turun ke bumi, terjadilah banjir. Bahkan banjir bahkan tanah longsor dan banyak musibah-musibah lain yang didatangkan oleh Allah dengan sebab makor. Hujan menggunakan kalimat makor. Kalau kita lihat hari ini lebih banyak gois apa makor? Lebih banyak gois apa makor? Makor. Kenapa? Karena ketika hujan turun menjadi banjir di mana-mana. Bahkan anginnya luar biasa kencang. Kemarin di Guci, yang suka ke Guci siapa? Itu Masya Allah hancur lebur. Gitu. Jadi salah satu kekuatan makhluk Allah yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia, yang tidak bisa dibendung adalah air. Dibendung sehebat apapun, dia akan mencari celah jalan untuk keluar dari bendungan itu. Ketika manusia tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, nah, kita bersyukur mudah-mudahan hujan hari ini menjadi hujan yang bermanfaat. Maka doanya Allahumma sayyiban nafi'an. Kita masuk kepada kajian. Ini yang request bukan saya ya, saya ngikutin apa yang dipinta aja. Kita membahas baitun nabawiyah. Jadi kalau kita bicara rumah tangga, maka kita akan kembali laqad kana lakum uswatun hasanatun fi rasul. Maka dikatakan kalimatnya baitun nabawiyah, rumah tangga nabi. Ada kitabnya Pak. Berapa halaman? 985 halaman. Syekh Muhammad Al-Wali Jibril Al-Azhari menuliskan. Ini pelajaran penting. Ketika kami pertama kali menemukan kitab itu ada di Mekah agensi di dekat BSI Margonda. Sekarang udah ada sejak Covid hilang. Masya Allah itu. Jadi dalam Al-Quran, ketika seseorang melaksanakan ijab kabul dalam pernikahan, wali yang mengatakan saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya yang bernama gitu kan, bin Fulan gitu, dengan mas kawin disebutkan dibayar tunai. Maka mempelai lagi menjawab, saya terima nikahnya, kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar. Masih ingat nggak Pak? Masih ingat. Ahwat masih ingat nggak? Insya Allah. Kita diulang lagi. Apa diulang lagi? Diulangi sama yang lama yang baru. Jadi kita in memoriam, lihat ke belakangnya, flashback. Sejak itulah maka sudah ada namanya mitsaqan ghalidh, ikatan yang kokoh, ikatan yang kuat di antara kita dengan istri.
Karena ketika kita menjabat tangan wali yang akan kita nikahkan anaknya, disitulah dalam surah Al-Fatihah ayat 10, yadullahu fawqa aydihim. Dalam setiap perjanjian, dalam setiap mubai'ah, termasuk ijab qabul, itu langsung Allah ada di atas tangan kita. Dan Allah menyaksikan peristiwa itu. Sehingga kalimat lanjutnya paman nakasa fa innama yanqusu ala. Maka siapa yang merusak ijab kabulnya, maka sesungguhnya dia merusak dirinya sendiri. Dalam Al-Quran, Allah menggunakan kalimat misaqan ghalidha itu pada 3 ayat. Perhatikan bunyi ayatnya. Pertama surah An-Nisa ayat 21, biar kita paham. Wa kaifa takhudhunahu wa qad abqa ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan bagaimana mungkin kamu akan mengambil kembali sesuatu yang sudah kamu berikan kepada istrimu? Jadi kalau kita sudah menyerahkan yang namanya mahar, nakah kepada istri kita, ketika kita bercerai, kita nggak punya hak untuk ngambil lagi. Dan ini terjadi kepada artis cilik dulu waktu zaman kita kecil, Cikita Medi. Ketika cerai sama suaminya, suaminya menuntut mengembalikan semua yang sudah nggak layak, nggak boleh kata Allah. Kenapa? Waqad abqa ba'dukum ila ba'd. Karena kalian berdua telah berkumpul satu dengan yang lain. Karena kita ketika ijab kabul itu menghalalkan sesuatu yang Allah kalau suruh kembalikan lagi, dia bisa kan kembalikan istri yang menjadi seperti sempurna awalnya. Karena mahar itu hak istri yang tidak boleh diambil lagi oleh suami. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan sungguh kami telah mengambil di antara kamu perjanjian yang sangat kokoh. Kalau menggunakan kalimat minkum itu individu. Jadi nggak banyak orang antara kita dengan istri. Ikatan dalam satu rumah. Sehingga yang disebut misaqan ghalidha itulah ikatan atau perjanjian suci yang kokoh, kuat, dan bukan ikatan biasa. Jadi kita mesti paham ketika kita selesai ijab kabul itu, perjanjian kita bukan kepada walinya, tapi langsung kepada Allah. Itu yang terkadang nggak kita paham. Sehingga seorang suami banyak yang tidak bertanggung jawab terhadap istri, bahkan ada yang tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga. Karena dia merasa perjanjian dia bukan kepada Allah, tetapi kepada sesama manusia. Nah, kata Nabi kan sesuatu yang halal, tapi paling dibenci sama Allah. Sampai ada surat namanya At-Tolak. Jadi kita bahas, kita akan sampai. Ini belum. Kemudian sampai Allah memberikan kedudukan sama perjanjian kita dalam ijab kabul pernikahan dengan perjanjian kepada Bani Israel dengan perjanjian kepada para nabi kepada Allah Azza wa Jalla. Silakan dibuka Al-Quran yang surat An-Nisa 154. Sudah ketemu? Silakan Kak baca. Biar dapat pahala. Artinya apa? Ayatnya. Ayatnya dan artinya. Sama artinya boleh. Warafa'na fawqahum at-tura bimithaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjadan wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud.
Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang utuh. Masya Allah, ini tentang karakteristik orang-orang Bani Israel. Saking kokohnya perjanjian Allah dengan mereka, sampai Allah angkat bukit Sinai, supaya mereka tidak mengkhianati perjanjian kepada. Karena nikmat yang datang kepada Bani Israel sangat berlimpah. Para nabi keturunan mereka tinggal di tempat yang penuh diberkati. Bahkan Allah katakan, wa inni faddaltukum alal, kecerdasan mereka di atas rata-rata kecerdasan makhluk manapun di muka bumi ini. Sehingga karena Allah tahu karakteristik mereka adalah para pengkhianat, Allah ambil perjanjian misalkan ghalidhahnya itu sampai bukit Sinai diangkat oleh Allah. Coba ini. Apa? La taqdu bis-sabt. Jangan kalian melampaui batas pada hari Sabat. Hari Sabtu itu hari ibadahnya orang Yahudi. Mereka mesti datang ke tempat ibadahnya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kondisi di Palestina, ini kan tentang Palestina. Bagaimana mereka suruh masuk ke Masjidil Aqsa, kemudian bersujud atas rasa syukur. Setiap hari Minggu sampai ke Jumat, mereka mencari ikan ke tengah laut. Setiap hari Sabtu itu ikan datang ke pinggir. Artinya godaan dunianya sangat. Di saat mereka harus beribadah kepada Allah, justru mereka malah melanggar perjanjiannya. Padahal Allah katakan wa akhadna minhum, nah ini jamak, dan telah kami ambil perjanjian di antara mereka orang-orang Bani Israel, misalkan perjanjian yang sangat kokoh. Kalau kita kiaskan kepada rumah tangga, ijab kabul tadi dikatakan sebagai misalkan ghalidhah, tapi banyak orang yang tidak paham tentang rumah tangga sehingga terjadi pengkhianatan. Terjadilah perselingkuhan, terjadilah berbagai macam kedurhakaan, kezoliman dalam rumah tangga. Suami istri nggak tahu gajinya berapa. Kalau di sini mah tahu semua ya Bu ya. Inilah yang disebut bagaimana supaya kita tidak mendapatkan ujian sebagaimana Bani. Apa balasan Allah terhadap pengkhianatan mereka? Kunu kirodatan khasi. Maka jadilah kamu kera yang hina. Tahu karakteristik kera? Takus, serakah, gak mau ngalah, dan mau menang sendiri, dan tidak peduli dengan urusan orang lain. Inilah yang dilarang dalam Islam. Pertama, jadi Allah memberikan satu perumpamaan dalam rumah tangga itu, pengkhianatan itu sebagaimana pengkhianatnya Bani Israel. Sehingga dia termasuk bangsa umat yang dikutuk oleh Allah sepanjang masa. Apa kutukannya? Kayak kita baca setiap surat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi ntar nih, akhir tahun kita bakal jadi ikut kaum dia. Padahal kita kalau sholat minta ghairil maghdubi alaihim. Tahun baru Nairus kita jadi kaum. Man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Abu Daud Sahih. Ini. Makanya kalimat ayat Al-Baqarah 120, walan tardo antal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum itu, mereka enggak harus mengeluarkan umat Islam murtad dari agamanya.
Maka mereka pertama menjauhkan umat Islam dari syariat. Yang kedua, ajarkan kepada umat Islam tata cara, budaya, kebiasaan, adat istiadat agama mereka. Mau buka kitab manapun, nggak ada perintah Nabi merayakan hari raya Nairus, Lurus. Itu kan hari rayanya Yahudi bukan, Nasrani bukan, tapi maju. Nah, iya penyembah api, makanya hari raya tahun baru Masehi itu kembang api, petasan, bakar-bakaran. Masya Allah, bagus nggak bakar rumah. Iris. Dan kalau kita bicara jujur lagi, yang paling banyak merayakannya non Muslim atau Muslim? Jauh sudah syariat mereka dari agama. Ini yang kedua, surah Al-Ahzab ayat 7, silakan dibuka. Surat 33 ayat ke-7. Akhadna minal nabiyyin mitsaqahum. Ayat 7. Al-Ahzab ayat 7. Sudah ketemu? Sudah. Ayat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم فمنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Dan ingatlah ketika kamu mengambil perjanjian dari Nabi dan dari engkau sendiri, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Ayat yang ketiga, misalkan ghalidha, perjanjian yang kokoh di sini, Allah contohkan kepada kita tentang perjanjian Allah kepada para nabi. Dan ayatnya menjelaskan para nabi yang Allah sebutkan itu bukan nabi biasa. Yang disebut ulul azmi minal rusul. Yang kalau kita hafal waktu sekolah namanya Nimin. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Jadi nabi-nabi yang diberikan keutamaan oleh Allah. Nabi-nabi inilah yang dalam rumah tangganya pun mendapat ujian dari. Jadi ayat itu kalau bicara nggak sembarangan. Tetapi para nabi itu tidak memutus, tidak merusak ikatannya dengan Allah dengan kalimat perintah yang sama dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, jauhi tinggalkan yang namanya taghut. Kalau zaman dulu para nabi taghut itu patung, berhala, binatang, tumbuh-tumbuhan, setan. Kalau zaman sekarang ya setan gepeng, ya, setan kotak. Apa? Dan itulah pangkal kerusakan rumah tangga. Jangan salah. Jangan bebasnya orang bermedia sosial dengan berbagai macam aplikasi. Kita lihat betapa banyak manusia nggak tahu malu kan, yang joget-joget, yang disebut TikToknya, hanya demi mencari dunia, tapi rusak ikatan diri kita.
Nah, inilah perbedaan. Pertama orang Bani Israel yang Allah berjanji sampai diangkat itu Bukit Sinai. Karena tahu ada kaum yang dablek, kaum yang setiap kali melanggar perjanjian dengan Allah, sampai akhirnya pun tetap mereka melanggar perjanjian. Azabnya dunia kudu kirodatan. Para nabi dengan sekuat tenaga, dengan sekuat kemampuannya dia menjaga ikatannya dalam rumah. Ini namanya nabi yang dipilih oleh Allah, Nabi Ulul Azmi, punya keistimewaan yang gak punya dimiliki oleh nabi-nabi lain. Jadi kalau bicara Nabi Nuh, nabi yang paling panjang usianya berapa? Mi'atu khamsina alfasana, 1000 kurang 50 tahun, 950. Tapi kaumnya paling sedikit. Dakwahnya pagi, siang, sore, malam. Tapi yang menjadi musuh adalah istri dan anaknya, yang selalu membocorkan rahasia tentang apa-apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika datang banjir bandang yang dahsyat menghantam kaumnya, Nuh dengan orang-orang beriman yang jumlahnya illa piroro itu kalau dalam bahasa tafsir nggak lebih dari 10. Nggak lebih dari. Kalau qalil 100 bisa dibilang qalil, kalau ketemu 1000. Tapi kalau piroro nggak lebih dari jari. Itu umat Nabi Nuh, berdakwahnya 950. Ini kaum kayak apa juga? Ketika datang banjir bandang yang dahsyat menghantam negerinya, berlabuhlah Quran Aisyah. Dia lihat anaknya yang bertubuh besar, yang gagah, yang kuat, Kan'an sedang berenang. Apa kata Nabi Nuh? Wahai anak, naik ke atas perahu bersama dengan ayah dan orang-orang beriman agar engkau selamat. Apa kata Kan'an? Tidak, wahai ayah. Aku orang yang kuat, aku akan sanggup melintasi banjir ini sampai aku naik ke atas gunung. Tiba-tiba Allah datangkan gelombang ombak yang dahsyat menggulungkan. Sebagai orang tua, normalnya melihat anak terkena azab dari Allah, di hadapannya ketawa, gembira, apa nangis lagi? Bapak stres kalau ketawa, nangis, merasa kesalahan yang begitu luar biasa. Ada di seorang lagi. Ketika itu Allah katakan, ya Nuh innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, Kan'an itu bukan keluargamu. Karena amalan Kan'an itu bukan amalan orang-orang soleh. Inilah pentingnya kalau seorang ayah menjadi rijal pemimpin bagi keluarganya supaya bisa mengajak ke jalan Allah. Tapi kita masuk di luar bukan. Belum lagi Nabi Ibrahim, Nabi yang melaksanakan poligami, yang diikuti. Cuma ngejelasin aja. Ada satu sisi waktu itu Sarah belum memiliki keturunan. Kemudian dikaruniakan Hajar, budak yang diberikan bebas oleh tuannya untuk dijadikan pembantu budak kepada Ibrahim. Karena dalam rumah tangga Sarah belum diberikan karunia keturunan, maka Sarah mengusulkan kepada suaminya Ibrahim untuk menikah dengan Hajar atas permintaan Sarah, bukan Ibrahim yang minta, bukan. Jadi kalau ada suami minta kawin lagi, dablek sebenarnya. Ya. Yang minta siapa? Istrinya. Itu baru istri soleh. Ada apa enggak? Ada Banyak. Yakin. Termasuk istri saya juga gitu. Boleh nikah lagi, boleh. Itu tapi ada tapinya. Ada tapinya. Nah, ini yang dikatakan ucapan itu adalah doa. Jadi dulu ketika 17 tahun kami ngontrak, kami jadi ingat ya. Istri bilang, Bi, kayaknya kita bakal ngontrak seumur hidup. Oh enggak dong, saya punya Allah. Allah maha kaya. Sok, kalau bisa bikin rumah, kasih usaha, sok nikah lagi. Mangkat. Sekarang udah punya tuh, Riz. Rumah punya, usaha kita tawarin gimana? Nih, rumah udah ada. Usaha mau apa? Enak aja, kita kawin lagi ya.
Jadi hati-hati berucap. Karena ucapan itu adalah alhamdulillah suaminya nggak pengen kawin lagi. Kalau pengen bahaya. Satu aja nggak habis. Bahasa kalimat Allah itu intak hidup wahidatan itu ngeri. Memang Pak itu begini, bankihu ma qabalakum minan nisa masna wa subasa. Allah nggak melarang kita. Mau nikah 2, 3, 4 silakan. Karena sahabat Nabi mencontohkan kepada kita. Tapi kalimat lain takilu, jika kamu tidak bisa adil, wahidatan. Karena adil ini milik Allah dan Rasul. Manusia sulit untuk berbuat adil. Kalaupun bisa adil, pasti saja ada ujian yang berat datang. Illa min ibadikal mukhlasin. Kecuali dari hamba-hamba Allah yang ikhlas tadi, istrinya yang itu ikhlas. Tapi kalau suami yang ini nggak benar, udah pasti nggak benar. Nah kalau kita melihat Rasulullah poligami gimana? Tua dan gitu, janda-janda, anaknya banyak, beban hidupnya diringankan supaya anak yatim mempunyai orang tua. Kalau sekarang janda kaya, bahenol gitu kan, coba kaya pula masuk. Kalau perawan pun perawan ya, itulah kita. Karena manusia itu cenderungnya kepada masuk. Kita ingat kisah Zulaikha, Nabi Yusuf alaihissalam. Ayat 53 surat Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Coba ayat ini. Ini kisah tentang istri pembesar Mesir Al-Azizi, yakni Siti Zulaikha. Ketika beliau mendapati Yusuf sebagai pembantunya, kemudian tumbuh menjadi besar yang tampan rupawan, Masya Allah. Dia ceritakan kepada istri-istri menteri, anak angkat saya Yusuf tampan luar biasa. Nggak percaya kalau belum lihat. Ya sudah, besok datang ke rumah saya. Yusuf cuma disuruh lewat, bawa air minum buat tamu-tamunya. Tamu-tamunya dikasih apel sama pisau, suruh kupas. Yusuf suruh masuk kan Yusuf, masuk. Cuma lewat, itu lagi ngupasin apel. Dia lihatin muka Yusuf, dia lupa yang dibuka itu yang dikupas itu bukan apel, jarinya. Sakit. Sampai ayat mengatakan hadza malakun karim. Inilah malaikat yang mulia, Masya Allah. Kita bisa bayangin kalau Yusuf satu ada di dunia kayak apa dunia. Lah, seganteng-gantengnya manusia di muka bumi ini ya, siapa paling ganteng kalau sekarang habis? Oh, itu baru 1% nikmat Allah yang Allah bagi untuk miliaran manusia. Nah, sisanya punya Yusuf. Mancung ya, maaf yang besar putih. Inilah kelebihan. Sampai Zulaikha bilang, saya pun tidak sanggup menahan keinginan saya sehingga saya lepas diri. Wa ma ubarri'u nafsi. Dan sesungguhnya hawa nafsu itu hanya mengajak kepada kecuali hawa nafsu mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi 99,9% orang kalau nikah lagi pasti ya. Bohong kalau pengen ngikutin contoh Nabi. Kalau pengen contoh Nabi mesti yang tua, mesti yang anaknya banyak, mesti yang orang susah. Baru izinin yang para umat ya suaminya nikah lagi. Silakan. Pasti suaminya juga nggak mau. Ya. Jadi dari 3 ayat ini, misalkan walidah itu sesuatu yang sangat saling mengikat dan menguatkan antara satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan tujuan pertama dalam pernikahan. Tujuan pertama dalam pernikahan, tujuan yang paling mulia dalam pernikahan apa? Jadi kalau kita nikah dengan seorang akhwat itu, ijab kabul dengan walinya, maaf, bukan hanya sekedar menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya kan?
Karena kan kalau kita berdua yang ketiga adalah ya. Jadi haram, tapi ijab kabul menjadikan halal. Bukan juga mengumpulkan dua keluarga besar menjadi satu bersaudara. Bukan hanya itu. Bukan juga ketika kita miskin, susah ekonomi kita nikah supaya idza antum fuqara yughnihumullahu min. Jadi solusi orang miskin itu kawin. Karena kalau orang sendirian itu nggak akan dikasih kaya sama Allah. Ya. Sorry ya. Jadi mesti nikah. Kenapa? Karena orang sendiri rezekinya sama. Orang dua rezekinya, punya anak rezekinya. Karena setiap jiwa manusia itu membawa rezekinya masing. Ingat aja coba kita waktu bujangan, sarung bolong, pakaian baju itu aja masalah. Ya, punya sepeda kemana-mana, masalah. Ketika nikah Allah kasih rezekinya. Karena Allah tahu kita nggak sendirian. Ada yang perlu kita tanggung ya, istri kita. Ketika punya anak pun demikian. Sampai hari ini kita lihat berapa banyak ujian cobaan datang pada kita masih hidup. Kita masih bisa tertawa, bisa tersenyum. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana karunia Allah dalam rumah tangga. Idza antum fuqara yughnihum. Dan bukan pula pernikahan itu hanya sekedar untuk memiliki keturunan. Apalagi kalau keturunannya nggak soleh dan soleha, nggak diajarkan ilmu agama kepadanya. Karena keempat hal tadi tanpa kita pinta pun Allah kasih. Karena setiap manusia itu sudah ada jodohnya, pasangannya masing-masing. Rezeki nggak perlu kita menikah pun sebenarnya ada, tapi tidak berkembang. Anak pun cara bikin anak nggak perlu diajari, manusia punya naluri. Tapi tujuan utama mulia dalam pernikahan surat Huruf ayat 2. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu wahai suami bersama istri-istrimu. Nah, kalimatnya istri-istri. Jadi harus tahu istrinya lebih dari. Kalimatnya gitu ayatnya. Masuklah kamu wahai suami bersama istri-istrimu ke dalam surga. Sebagaimana kami akan gembirakan, Masya Allah. Jadi tujuan pernikahan itu setelah kita ijab kabul bisa menuntun istri kita, anak keturunan kita bersama-sama gandengan tangan sampai masuk ke dalam surga. Susah apa gampang? Susah apa gampang? Maka jelaskan, misakon khalidah itu bukan sebuah permainan, bukan senda gurau, apalagi percobaan. Kenapa? Karena misakon khalidah, perjanjian nikah kita dengan istri kita itu adalah perjanjian beribadah kepada Allah. Sebuah amanah dari Allah untuk menyempurnakan agama kita, untuk membawa keluarga kita bersama-sama masuk ke dalam surga. Jadi amanah yang mesti kita jaga. Makanya kalau ada orang tua nggak pernah ngajarin anaknya sholat, nggak pernah ngajakin anaknya syariat Islam, ketika anaknya dan istri masuk neraka, dia akan bicara kepada Allah. Suami saya nggak pernah ngajarin saya. Tadi suaminya di surga tuh diseret sama Allah keluar, karena sudah menyia-nyiakan amanah yang Allah berikan itu. Susah apa gampang? Kita kupas sekarang. Kalau bicara rumah tangga, Al-Quran menggunakan dua kata. Pertama dikatakan wa inna awhanal buyut labaital ankabut law kanu ya'lamun. Surah Al-Ankabut. Jadi Allah menganggap rumah tangga yang pertama sebagaimana rumahnya sarang laba. Pernah ngelihat laba-laba bikin sarang nggak? Masya Allah, sedikit demi sedikit dia tata, waktunya lama, sudah jadi kena angin dikit. Itulah jelek-jelek rumah. Selemah-lemah rumah, seburuk-buruk rumah adalah rumah laba. Tetapi ada plusnya, laba-laba adalah makhluk yang menolong Nabi ketika di gua.
Iguasur ketika dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy ingin dibunuh. Salah satu penyelamat Nabi adalah laba. Tetapi tetap Allah katakan selemah, sejelek-jelek, seburuk-buruk rumah tangga adalah sebagaimana rumah laba yang dia bangun bertahan. Dia dirikan rumahnya megah pelan-pelan, tetapi rumah itu kosong. Kosong bukan dari isinya, mungkin isinya lengkap, TV-nya gede, ya kan, tapi makannya makmur, tetapi kosong dari hidayah Allah. Sampai lagi mengatakan kalau kita sudah berumah tangga, maka ada kalimat la taj'alu buyutakum maqam. Jangan pernah menjadikan rumah kalian seperti kubur. Pernah datang ke kuburan, Pak? Pernah ya? Sepi apa rame? Rame kalau yang mau dikubur. Sepi. Bahkan angker. Bahkan menyeramkan. Karena tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itulah yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis Imam Bukhari, masalul ladzi yadhkuruna rabbahu wal ladzina la yadhkuruna rabbahu kamasalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat kepada Allah, menyebut kepada Allah dengan orang yang tidak mengingat menyebut kepada Allah, seperti perumpamaan orang yang hidup di antara orang yang mati. Jadi tugas kita supaya rumah itu nggak menjadi sarang laba-laba. Yang pertama, nawiru buyutakum bi qira'atil. Jadi jangan sinari rumah kalian dengan handphone kalian, jangan. Karena sekarang setiap posisi, setiap tempat, setiap kamar terangnya sama apa? Nah, handphone. Ya. Terangi rumah kita dengan apa? Zikir pagi dan petang, dengan membaca Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran. Itu yang mesti kita amalkan, bukan dengan amalan yang lain. Iris kita hari ini. Makanya banyak rumah-rumah mewah, megah, tapi seperti sepi. Rumahnya luas, hatinya sempit. Sedangkan kita melihat ada orang rumahnya kecil, mungkin peralatan itu sederhana, tapi hatinya lah. Jadi kita bahas ada di sini. Kemudian mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Rumah yang seperti sarang laba-laba itu, kata Nabi, janganlah kalian, dan tidak akan masuk ke dalam rumah-rumah kalian para malaikat yang di dalam rumah itu pertama ada anjing. Karena anjing itu adalah titisan setan. Jadi dalam bahasa hadis itu, kalau ketika anjing melolong dalam malam hari itu, berarti anjing itu melihat setan. Anjing itu boleh dimiliki pertama untuk berburu tanpa disentuh. Yang kedua, menjaga rumah terpisah dari rumah kita. Hanya itu saja. Selebihnya haram. Yang kedua, gambar yang bernyawa. Bedakan gambar sama foto ya. Kalau yang namanya surah itu sesuatu yang dilukis dengan tangan. Itu surah. Tapi kalau foto kan teknologi, jangan disamakan. Itu walaupun ada yang keras mengatakan foto pun nggak boleh. Takutnya ain, silakan. Kami nggak larang, kami nggak taruh kecuali dalam kamar biar nggak dilihat, kamar pribadi. Tapi kalau surah sesuatu yang dilukis, sesuatu yang dibuat dengan tangan, maka apalagi yang bernyawa, gambar hewan, gambar lukisan manusia, maka malaikat tidak akan masuk. Maka yang masuk adalah setan dasim. Tahu setan dasim? Setan yang tugasnya merusak rumah tangga. Jadi kalau kita melihat channelnya si Ustadz yang suka ruqyah itu Aizar, itu salah satu sebab rusaknya rumah tangga itu karena ikut campurnya dasyum. Setan yang selalu mengajak manusia untuk berpisah rumah tangga. Terkadang istrinya naik lamun, masuk di akhirnya disuruh kanan segala macam.
Makanya benteng pertama rumah tangga kita tentunya adalah akidah yang benar dan baik lurus kepada Allah Jalla. Yang kedua, Allah menggunakan kalimatnya dengan bahasa sastra Arab dikatakan baiti jam. Ayatnya dalam surah Al-Furqan ayat 34. Ini doa kita waktu masih bujangan, kenceng banget nih. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulang alik tuh. Imamanya. Ini doa waktu bujangan, Masya Allah. Yang kan setiap selesai sholat, enggak sholat itu dibaca. Jadi wirid supaya apa? Hablana min azwaj. Kalau sudah dapat istri buat menemani kita itu mesti ada tanggung jawab. Karena dia mengatakan dunia mata. Dunia itu wa khairu mataiha al-mar'atus, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang mastafadal mu'min ba'da taqwallahu azza wa jalla an takunu zawjatin salihah. Seseorang mukmin yang paling bahagia setelah dia bertakwa kepada Allah adalah memiliki istri yang saleh. Inilah keinginan semua manusia. Tapi kan ada syaratnya. Pengen punya istri yang soleha juga ada syarat. Wa dzurriyyatina qurrata, dan kita berharap anak keturunan kita yang Allah amanahkan kepada kita menjadi penyejuk dan jiwa kita. Waj'alna lil muttaqina imam. Jadikanlah anak keturunan kami sebagai pemimpin imam bagi orang-orang bertakwa. Masyaallah, ini rumah tangga yang disebut dengan baiti. Apa syaratnya? Yang pertama, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Maka memisah illal karim, dan tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh. Maka ada ayat yang mengatakan dalam surat Tahrim ayat 6 surat ke-66, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri. Jadi suami dulu. Ar-rijal qawwamuna 'alan. Jadi suami itu mesti bisa menjaga dirinya, baru menjaga keluar dari apa? Api neraka. Maka ada hadis mengatakan ibda binafsik summa binan ta'um. Kalau ingin memulai segala sesuatu ibadah, amal soleh, aktivitas kebaikan, pastikan mulai dari diri kita sendiri dulu. Baru dari orang yang ada dalam tabungan kita, baru kepada orang lain. Jadi Allah menjelaskan kepada kita, Nabi menuntun kepada kita, sebaik-baik orang dalam rumah tangganya adalah orang yang paling baik terhadap istri. Karena tidak dikatakan kita mulia sebagai kepala rumah tangga suami kalau istri kita tidak kita mulia. Karena seorang perempuan itu min dila'il a'la, diciptakan dari tulang rusuk yang kalau kita biarkan bengkoknya, maka dia akan semakin sesat dari jalan Allah. Makanya itulah perlunya istri kita bimbing. Tapi Nabi mengatakan rahimahullah rajulan ayyaqadha minal lail, Allah merabati seorang laki-laki, seorang suami yang bangun malam, pas salat kemudian dia salat, wa yaqarat amru imra'atin, kemudian dia bangunkan istrinya. Pain apa? Ketika istri nggak mau, nadirul ma'a bi wajhi, dia ciprakan air ke wajahnya.
Jadi kalau suami yang bertanggung jawab kepada istrinya dalam urusan rumah tangganya, ketika bangun malam sholat malam yang nggak sendirian, bangunkan istrinya, ciprat. Kalau dia nggak mau dibangunin, cipratin Allah merahmati. Begitupun sebaliknya, apabila seorang perempuan, seorang istri bangun malam, kemudian dia sholat tahajud, dia bangunkan suaminya nggak mau, maka dia cipratin Allah merahmati. Tapi jangan balas dendam. Ya. Awal suaminya perhatiin, istri nyekok kepada suaminya. Bangun. Ini namanya dendam. Inilah yang disebut dalam Al-Quran itu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Karena dalam sejarah Islam itu, ketika Nabi diutus, Masya Allah, ada suami istri menjadi jahat dalam ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Siapa? Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba siapa yang suami istri malah ta'awanu 'alal ismi wal udwan? Ada suratnya dalam Al-Quran. Iya. Abu Lahab tabat yada Abi Lahab wa tab. Suaminya jahat, istrinya juga. Apa nih ya lewat? Apa terus? Silakan. Coba bayangkan, ngeri. Sehingga rumah tangga itu bagaimana tanggung jawab suami. Maka ada ayat dalam surah An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'alal. Jadi laki-laki itu pemimpin dalam rumah. Kemudian hadisnya menjelaskan, inna asgharul buyut alladzi laisa fihi kitabullah. Sesungguhnya rumah yang terasa sempit, walaupun megah, mewah, wah rumahnya, tapi akan terasa sempit. Yakni rumah yang di dalamnya tidak ada terdengar bacaan Kita kalau hatinya bersih, masuk ke rumah seseorang yang pernah itu yang rajin dibacakan Quran sama enggak itu terasa. Kesejukannya, kenyamanannya, auranya beda kalau bahasa aura. Tapi kalau rumah yang nggak pernah dibaca, panas, selalu nyaman. Walaupun rumah itu itu kami dapatin sering di rumah mereka. Yang mereka segala, tetapi karena memang kondisinya tidak pernah digunakan untuk membaca Al-Quran, jelas terasa beda. Ada ruangan-ruangan tertentu yang terasa menjadi tempat penghuninya alam. 3 hari saja rumah kosong, setan sudah nempatin. Jadi kalau punya rumah nggak usah banyak-banyak, masih buat setan doang. Kemudian dikatakan, nah ini cara luas rumah kita. Innal baita la tasi'u ala ahlihi. Sesungguhnya rumah akan terasa luas bagi penghuninya. Wa tahduruhul malaika, bahkan malaikat sering datang berkunjung ke rumah. Rumahnya sering dihadiri oleh para malaikat. Wa tahjuruhus syayatin, dan setan pergi, tidak mau tinggal di rumahnya. Wa yaksiru khairahu, dan rumah itu akan berlimpah kebaikan demi kebaikan datang kepada penghuninya. Ayakrau fihil Qur'an, yang rumah itu sering kali dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Silakan buktikan. Kami secara pribadi sudah membuktikan. Gak pernah melepas setiap selesai sholat subuh. Kami gak akan bicara dengan manusia manapun selain bicara kepada Allah. Diawali dengan bangun malam, sholat subuh berjamaah, pulang kami nggak sentuh apapun kecuali Al-Quran. Setengah jam kami baca, 1 juz. Lihat apa yang Allah kasih kepada kita setelah sebulan. Silakan buktikan. Jadi kalau kita yakin, kan dalam urusan doa, mungkin ijabah. Kita mesti punya konsep yakin sama pengabulannya. Jadi kalau kita berdoa nggak yakin sama pengabulannya, nggak usah berdoa.
Imam Muslim sudah mengatakan, hadits kutsinya menjelaskan, Anna inna dzami abdi, aku itu sebagaimana prasangka hamba. Untuk membuka keran itu, membuka kunci yang Allah kunci dalam doa kita adalah dengan membaca Al-Quran. Silakan membuktikan. Jangan sentuh apapun, jangan bicara dengan siapapun, selesai sholat subuh baca Al-Quran. Setengah jam waktu sama Allah. Bisa lebih bagus. Nah, jadi kalau dalam kitab tarikh itu ada 10 sahabat dijamin surga. Tapi kami punya kitab yang lebih hebat lagi, 38 sahabat dijamin surga. Jadi bukan 10. Itulah ilmu. Nah, ternyata 38 sahabat yang dijamin surga, amalannya nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Jadi di antara para sahabat itu punya keistimewaan tersendiri yang dia bisa banggakan kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang menjadi keutamaan dia menyebabkan dia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Itu para syukur. Kami katakan satu keistimewaan Ukasah, seorang sahabat Nabi yang ketika Nabi mengatakan akan masuk dari umatku 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, kan gitu. Nabi 3 kali berkata, Ukasah mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya agar termasuk itu. Engkau insya Allah termasuk di dalamnya. Ukasah. Tiba-tiba sahabat melihat Ukasah doakan Nabi, angkat tangan semua, ya Rasulullah. Kami juga. Sudah didahulukan oleh Ukasah. Itu namanya pas Nabi ke. Wah, sahabat cerdas. Sampai suatu saat ketika Rasulullah sakaratul maut, dalam kondisi masih sadar, dia mengatakan, siapa di antara kalian yang pernah aku zalim, silakan kisos kepadaku. Sahabat semua diam. Loh, Nabi mau wafat, kondisi sakaratul maut, Nabi minta semua diam. Ukasah angkat tangan, ya Rasulullah, saya, engkau pernah zalim bersama saya. Ya, apa wahai Ukasah? Sampaikan kezalimanku yang pernah melakukan kepadamu. Waktu perang Uhud, ya Rasulullah, ketika engkau mencabut cemetimu, cemeti itu kena ke badanku, ya Rasulullah. Lalu sekarang kau minta untuk dikisos? Iya, ya Rasulullah. Yang paling marah siapa? Umar marah, kata Rasul, wahai Umar, lihatkan, ambilkan cemetiku, serahkan kepada Ukasah. Nabi dalam kondisi sakit yang parah, beliau minta agar kezalimannya dikisos. Saat itu sahabat lagi sedih, tiba-tiba Ukasah ingin mengkisos dengan cemeti yang diambil Rasulullah. Kata Ukasah, ya Rasulullah, dulu waktu cemetimu mengenai kepada aku dalam kondisi tidak memakai pakaian. Lepas pakaiannya. Kesel nggak Umar? Udah sakit yang begitu sangat luar biasa, disuruh buka. Ketika sudah diserahkan cemetinya, Nabi sudah buka baju, Ukasah tinggal angkat mencabutnya, tetapi Ukasah lebarkan cemetinya, beliau peluk Rasulullah. Apa kata Nabi? Siapa saja yang keringatnya bercampur dengan keringatku, niscaya Allah mengharamkannya dari api. Artinya dijamin masuk ke dalam. Ayahnya Abu Musa al-Ash'ari, Malik bin Sinan, ketika beliau dalam perang Uhud, Nabi pingsan sampai terbelah jidatnya, giginya rontok, yang darah mengalir dari wajah, dari jidatnya ke wajah Nabi, nggak berhenti. Dipeluk oleh Malik bin Sinan, ayahnya Abu Sa'id kemudian beliau sedot darah yang mengalir di jidat Nabi itu dengan mulutnya sampai berhenti darah itu. Kata Nabi, siapa saja yang darahnya bercampur dengan darahku, maka haram api neraka untuknya. Dulu ada Nabi, sekarang nggak ada Nabi. Hampir keturunan Nabi palsu. Jadi kita nggak punya penjamin kita masuk ke dalam. Maka carilah ibadah, amalan yang tidak sama dengan ikhwan-ikhwan. Kami sudah sampaikan, amalan itu hanya kita sendiri yang punya. Apa ngapalin Quran sehari 1 ayat, apa menghafalkan hadis sehari 1 hadis,
Apa setiap hari kita mau sodako 1.000, 2.000 kepada orang miskin, orang yang butuhkan? Banyak kok cara-cara amal soleh yang tidak bisa disamakan dengan hamba-hamba Allah yang lain. Tinggal mau nggak kita. Abu Hurairah, sahabat yang bertemu 4 tahun bersama dengan Nabi, menghasilkan 5.600 hadis, menjadi sahabat yang paling pertama meriwayatkan hadis paling banyak dari Rasulullah SAW. Beliau mendapatkan pesan khusus dari Nabi. Akhashi khalili bisalasati, telah berwasiat kepadaku kekasihku Rasulullah Muhammad SAW dengan 3 perkara. Yang pertama, sholatul witri qabla an-nam, sholat witir sebelum tidur. Wasawmi salasatu ayam fi kulli syahr, puasa 3 hari dalam setiap bulan disebut ayamul bid atau puasa pertengahan 13, 14, 14. Wa sholatul duha kullal lail, wa sholatul duha kullal yaum, dan sholat duha setiap hari. Sejak wasiat ini dia terima dari Nabi, beliau tidak pernah meninggalkan 3 hari. Menjadikan sebab keutamaan Abu Hurairah. Sehingga inilah yang menjadikan kalau ingin rumah kita luas, lapang terasa dalam hati kita, dalam pandangan pikiran kita, nggak mumet. Oke, jangan banyak utang. Rumah mau luas kayak apapun, kalau banyak utang sakit sakit kepala. Maka Nabi menyampaikan kepada kita, hiduplah merdeka. Dua sahabat tanya Rasulullah, hidup merdeka ini bagaimana? Hidup tanpa ini harus kita pakai. Nah, sehingga kalau ingin malaikat sering datang ke rumah kita, mencurahkan rahmatnya, malaikat itu kalau datang cuma 2 doanya kepada kita. Apa doanya? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfirlahu. Ya Allah, rahmati penghuni rumah ini. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa penghuni, dan akan jauh setan. Kata Nabi, yanfir syaitan fi baiti yaqra'u suratul Baqarah. Setan akan pergi, berlari menjauh dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Tapi perginya salah satu ayat, cuman 3. Enak banget baca Al-Baqarah, setan pergi selama-lamanya. Enggak, cuman 3. Artinya apa? Kita punya kewajiban agar terus membaca Al-Quran sampai selesai. Kesalahan kita dalam mengatakan Al-Quran, tolong paham. Jadi ada kitab namanya Mu'arempai Syekh Hasan Al-Banna. Itu. Kami dulu pernah punya kitabnya, dipinjam sama teman kuliah, nggak dipulangin, hilang. Namanya Mu'arempai Hasan Al-Banna. Dalam bahasa Arabnya Hadis Sulasa. Beliau menunjukkan hadis Imam Muslim yang hadis sahih, yang disebut al-ahlul murtahilun, orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Ketika dia membaca dari surah Al-Fatihah selesai sampai surat Anas, dia nggak berhenti, tidak langsung membaca khatam Quran kan, tapi dia kembalikan lagi kepada Al-Fatihah sampai 5 ayat surat Al-Baqarah, ulaika humul, baru dia angkat tangan. Kenapa? Kami tadinya berpikir, kenapa ya? Ternyata kalau orang selesai khatam baca Anas dia berdoa, ada kemungkinan besar dia nggak ngaji lagi. Kalaupun ngajinya tertunda. Udah khatam ini, udah baca Al-Quran. Tapi kalau dia baca lagi Al-Fatihah 5 ayat Al-Baqarah, dia punya kewajiban untuk menyelesaikan, menyambung terus bacaan Al-Qurannya. Itu yang kami lakukan. Jadi kami nggak pernah setelah menemukan hadis itu baca Al-Quran selesai Anas kami doakan. Kami baca lagi Al-Fatihah tambah 5 ayat, baru kami angkat tangan berdoa kepada Allah. Sehingga besok kami baca lagi, dan seterusnya sampai hari. Jadi jangan pernah berhenti di surat An. Udah tahu belum? Baru tahu. Namanya al-ahlul murtahilun, orang yang ahli pandai membaca Al-Quran. Jadi nggak berhenti, dia punya tanggung jawab. Dia akan terus menerus. Karena kami sering mengajar di rumah-rumah, anak aja kalau sudah hatam surat Anas merasa bangga, merasa senang, entah ngajinya udah hatam ini, sama dengan kita. Sehingga bulan Ramadan begitu, jangan bangga kalau sudah hatam di Anas, lanjutkan.
supaya tidak berhenti dialog kita dengan Allah, supaya terus datang tadi kebaikan, para malaikat, rahmat Allah yang menjadi luas tempat tinggal. Kalau bisa bacanya pindah-pindah tempatnya, di ruang tamu, ruang tengah, di kamar kita, di dapur kita, supaya setiap tempat itu menjadi saksi kalau kita sudah membaca kalam Allah kita. Jangan nyejitok di kamar aja, tidak. Begitupun kalau sholat sunnah, kalau bisa setiap ruangan rumah kita gunakan untuk sholat sunnah. Yang baik-baik. Masalul baitul ladzi yadhkurullah fihi. Perumpamaan rumah yang di dalamnya dibacakan, disebutkan, dizikirkan asma-asma Allah. Wal baitul ladzi la yadhkurullah fihi, dan rumah yang di dalamnya tidak disebut, tidak diucapkan, tidak dibacakan kalam-kalam Allah atau kalimat-kalimat Allah, sifat-sifat Allah. Masalul hayy wal mayyit, seperti orang yang mati di antara orang yang hidup. Makanya wajib bagi kita hafal doa-doa harian dari bangun tidur sampai tidur. Sekarang saya tanya, ini kan taklimnya, pinjam mic-nya. Doa selesai makan, kasih akhwat. Ayo Mbak Win, silakan. Doa selesai makan. Alhamdulillah aja. Masya Allah, udah kayak lagunya lain. Dimulakan dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Raihan banget itu namanya. Masya Allah. Boleh usul nggak? Boleh saran nggak? Kepada Amir. Komentar ini saya begini. Jadi nanti kalau mau taklim itu minimal seminggu sekali kan ketemukan doa harian dari A sampai Z itu mesti hafal. Kami di Cigantung tuh pertama hafalan surat Al-Mulk pertemuan 3 ayat. Karena kami telah mengajar bertahun-tahun tuh nggak ada penambahan, nggak ada perubahan, cuma datang, duduk, selesai, pulang. Apa yang didapat dari ikhwan-ikhwan? Kemudian kami cek doa harian. Nah ini banyak masalah. Jadi doa selesai makan itu perhatikan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, bukan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana. Itu hadis dhaif. Ya. Jadi mulai kita rubah. Nanti kalau nggak tahu doanya tanya sama ustadznya. Doa ini apa? Ya nanti dikirim doanya. Seperti doa awal bulan tadi juga, kalau kita paham setiap bulan kita akan baca. Jadi sebenarnya kami nggak setuju kalau talim itu cuma sekedar datang selesai nggak nambah ilmu apa-apa, apalagi kalau mau disiplin. Selesai pulang, makanya kami selalu bawa ini lembaran, mau tadi pulang bawa bungkus cabai kayak apa yang mungkin bisa saya kasih. Ada bekal, ada yang bisa kita baca ulang mengingat apa yang sudah disampaikan. Karena rumah kita itu tergantung dari apa yang kita sebutkan. Kita akan bisa bersyukur kepada Allah 24 jam sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada kita. Sehingga ada surat namanya Al-Kautsar. Inna a'tayna. Sesungguhnya kami yang Allah telah memberikan nikmat kepadamu yang sangat. Allah menggunakannya Kautsar, bukan kasir. Jadi kalau bahasa Kautsar itu banyak yang tidak bisa terhitung. Bahasanya banyak yang tidak bisa terbilang, tidak bisa terjumlahkan, banyak yang tidak terhitung. Dan nikmat itu datang terus menerus, tidak terputus kepada kita. Napas contohnya. Napas terus menerus atau terputus? Allah diamin dulu sejam hidup lagi, kan nggak mungkin. Udah dimandiin, udah rapi, dikapanin, dikuburin, dibangun. Nah. Darah mengalir, berhenti apa terus menerus? Jantung detaknya berhenti apa terus menerus? Itulah bukti nikmat Allah. Sampai dalam surah Ar-Rahman 31 kali Allah mengulangi kalimat babi ayyi ala. Allah cuma minta sama kita, bayangin.
Dari nikmatnya 24 jam yang terus menerus nggak putus itu, yang tidak terbilang, tidak terhingga, berlimpah luar biasa, datang kepada kita. Apa kata Allah? Basan dirok. Allah cuma minta kita sholat. Sholat itu kan runtunannya dari takbiratul ihram sampai salam itu Tapi apakah cukup dengan sholat saja? Kalau kita sholat subuh 1 jam, pernah nggak? Oh, nggak pernah. Pingsan iya kita. Maksimal sholat subuh itu 10 menit. Itu pun sudah gerendengan. Udah udah gerak sono, gerak sini. Dilihat imamnya dia tidak musola aja, pindah masjid lama. Dulu oleh orang ayah kami kalau imam itu 1 rakaat itu surat as-sajadah. Kadang surat al-Isra yang bisa betul itu cuma kami di belakang. Kalau sama. Kadang al-Kahfi dia bacanya nggak 10 ayat, 20, 30 itu rakaat pertama. Makanya beliau kalau sudah mengimami subuh, imam ikut itu sudah belakangan datangnya. Apalagi zaman Nabi. Wajar kalau Nabi itu sholatnya sampai kokak. Sampai Aisyah memanggil Rasulullah, kenapa kau masih berupaya, bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah, sedangkan dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah. Jawaban Nabi cuma satu, afala akuna abdan syakura, apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur atas semua karunia yang Allah berikan? Harusnya kita begitu. Kan gak pernah turun, gak pernah putus nikmat itu kepada kita. Napas, edaran darah, detak jantung, melihat, mendengar, bicara, yang semua itu Allah kasih gratis. Gratis kalau bayar. Kita ngirup udara bayar nggak? Bayar nggak? Bayar zaman COVID, beli tabung 250.000 dipakai cuma 6 jam. Berarti kalau misalkan 24 jam 1 jam, Allah kasih gratis kita. Melek pun sama, melihat gratis Allah kasih. Udah dikasih mata 2 masih kurang jadi 4 kan gitu. Manusia. Allah cuma minta fasholli li rabbika wanhar, berkurban tenaga, berkurban waktu, berkurban harta, berkurban jiwa untuk sampai berkurban hewan kurban kepada Allah. Hewan kurban yang kita kurbankan cuma secuil harta dari apa yang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya jelaskan, hafalkan doa-doa harian. Karena kita hanya bisa membalas nikmat Allah 24 jam dengan menghafal doa-doa. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Melepas pakaian. Apa doa melepas pakaian, Bu? Buka baju aja kan. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Doa mau mandi, jebur-jebur gitu. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahura. Doa keluar kamar mandi. Wah ini gampang, pendek, kalau hafal keluar dari sinilah. Kubro, memakai pakaian, bercermin, termasuk akhwat ini yang paling banyak dengan cermin, berakrab-akrab pria, mesti berdoa. Bismillah, Allahumma kama ahsanta khalqi fa'ahsin. Memakai pakaian, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala. Apa sih yang diajarin Nabi sama kita? Kecuali kitanya yang tidak mau belajar. Jadi kalau kami datang lagi, kami nggak mau nambah ilmunya. Ya akhwat ya. Akhwat ketemu setiap minggu kan? Ikhwan juga, tolong. Jadi kita mengkaji sesuatu yang lebih bermanfaat buat hidup dan diri dan keluarga kita. Jadi kalau kita hafal doa-doa harian, anak kita nanya nggak perlu nanya ustaz. Karena dasar pondasi rumah tangga itu ada di akhwat, di umahat, di ibu-ibu. Bagaimana kalau mereka hafal doa-doa harian, masya Allah, luar biasa. Itu modal dasar.
Kemudian Nabi mengatakan pada hadis selanjutnya, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha kubura. Jadikanlah oleh kamu di bagian-bagian rumah kamu dari sebagian sholat sunnah kamu. Jangan kamu jadikan tempat tinggal kamu seperti kubur. Jadi kalau sholat sunnah yang utama itu bukan di masjid, di rumah. Terutama sholat ba'diyah, sholat sunat duha, sholat sunat tohur atau selesai wudhu, sholat qiyamul lail, sholat hajat, sholat taubat, lebih utama dilakukan di rumah. Ya. Jadi kalau sholat sunnah utamakan untuk di termasuk sholat sunnah fajar. Kalau rumahnya dekat dengan musola, utamakan di rumah. Karena komatnya kan terdengar. Utamakan seperti itu. Supaya apa? Supaya rumah kita terang, rumah kita lapang, rumah kita aman, nyaman dan tenang. Karena ada dalam jaminan Allah Azza wa Jalla. Sebaik-baik pemberi jaminan kepada kita. Maka kalimat suratnya dalam Al-Baqarah Allah mengatakan fazkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepada. Yang ini menjadi wasiat Rasulullah kepada sepupunya Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Ikhfad ya gulam, ikhfadillah yakhfadka, wahai anak muda, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Yakni dengan memperbanyak mengingat, menyebut Allah dalam sholat, dalam doa harian kita, supaya rumah tinggal kita mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam Sahih Bukhari dikatakan sholatul mar'i fi baitihi nur. Sholatnya seseorang di rumahnya akan menjadi penerang cahaya bagi rumah. Jadi bukan berarti rumahnya dari pasangin lampu, tetap pakai lampu Pak. Kita sholat gak akan nyala rumah kita. Dan pastikan lampunya, meterannya, listriknya ada pulsanya. Maksudnya terang dalam artian bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Terang dalam artian pikirannya semangat, jernih, sehat, lahir dan batin. Kemudian dikatakan lagi, afdalu sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama sholatnya seseorang yang sholat sunnah adalah di rumahnya sendiri, dari kecuali sholat wajib. Jadi kita sehari 5 kali ke masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sisanya bagi untuk di rumah. Sisakan, jangan dihabiskan semuanya. Kemudian yang keempat, harus punya ilmu. Nah inilah pentingnya pentingnya datang ke kajian. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi syarat untuk bisa mudah masuk ke dalam surga ya harus dengan ilmu. Terutama ilmu tentang agama. Barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan-jalannya untuk masuk ke dalam surga. Jadi dalam hal menuntut ilmu pun harus ada peningkatan, ada penambahan, minimal ada target. Kalau di Cijantung kami punya target Al-Mulk itu selesai Al-Mulk kita akan ke Al-Waqi'ah. Jadi yang kita hafalkan itu surat-surat yang bisa membawa kebaikan buat diri kita. Al-Mulk itu Allah menjamin buat orang yang menghafal dan mengamalkannya, jasadnya untuk dikubur, tidak akan dimakan oleh ulat. Kuburannya akan lapang. Dan surat Al-Mulk itu akan menemani kita hatta yaumil asun, sampai hari dibangkitkan. Yang kedua, kenapa Al-Waqi'ah? Karena Al-Waqi'ah itu adalah wasiat Abdullah bin Mas'ud kepada anak keturunannya ketika beliau akan wafat. Ditanya para sahabat, apa yang kau wariskan untuk anak keturunan? Karena Abdullah bin Mas'ud itu sahabat yang didoakan oleh Nabi, umurnya panjang dan keturunannya umur beliau sampai 106 tahun. Anak keturunannya ada 105 orang.
Makanya sahabat tanya, apa yang engkau wariskan untuk anak keturunan? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Aku hanya mewariskan kepada anak turunanku agar membaca surah Al-Waqi'ah di setiap malamnya sebelum tidur, karena Allah yang akan memberikan karunia kepadanya. Ternyata sejarah mencatat anak keturunan Abdullah bin Mas'ud 105 orang, enggak ada yang miskin. Semuanya hidup dalam kecukupan, bahkan hartanya berlebih. Jadi kalau kita pengen meningkatkan daya taraf hidup kita kepada Allah, itu hafalkan surah Al-Waqi'ah. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Ada apa? Alhamdulillah yang sudah hafal. Awal sudah hafal? Dulu. Oh, kita kan bicara sekarang. Saya dulu juga kino, sekarang kuno gitu. Sekarang. Oh, lupa. Masya Allah. Baru sebatas baca. Alhamdulillah masih ada keinginan baca. Bagus. Syukur-syukur bisa kita lanjut. Kemudian menjaga doa Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid-din wa 'alimhu ta'wil. Jadi kalau kita sebagai orang tua, ini kami secara pribadi, setiap anak kami mau tidur atau berangkat sekolah, salam tangan, mau cium tangan, kemudian kami cium ubun-ubunnya, kami doakan Allahumma faqihu fid-din wa 'alimhu ta'wil. Mau dia tidur atau ketika sudah salam berangkat sekolah, kami cium jidatnya, kami doakan di atas kepalanya. Itu anak-anak. Doanya yang diamalkan oleh Rasul kepada Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu, atau Allahumma 'allimhu hikmah. Ya Allah, turunkanlah kepada mereka hikmah. Kenapa hikmah yang kita minta? Karena ketika itu Nabi alaihissalam, ya Isa, ketika beliau diberikan hikmah, apa kata Allah? Faqad utiya khairan katsir. Jadi orang kalau sudah dikasih hikmah, ilmu itu, maka sungguh dia akan diberikan kebaikan yang sangat banyak oleh Allah. Kemudian yang terakhir nih, asasul manzili, fondasi rumah tangga. Jadi kalau kita bicara tentang rumah tangga, bukan rumah dan tangganya saja, tapi membangun rumah itu mesti ada pondasi. Pondasi rumah tangga yang pertama adalah al-imanu billah wa taqwallahu azza wa jalla. Yani beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Artinya harus satu akidah, satu iman, tidak boleh di luar akidah kita, tidak boleh di luar keimanan kita. Karena dalam surah At-Talaq Allah mengatakan mulai dari ayat 2 sampai 5, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib," dan seterusnya. Jadi setelah kita menikah itu yang perlu kita tumbuhkan dalam diri kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kenapa Al-Ankabut ayat 2 mengatakan ajiban nas ayyatraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mereka mengira sudah mengatakan aku beriman kepada Allah sedangkan mereka tidak diuji lagi. Dan ujian dalam rumah tangga itu subhanallah banyak sekali. Jangankan kita, Nabi saja rumah tangganya diuji. Nabi itu kalau mau pergi, mau perang, mau safar, mau berdagang, Nabi kan undi itu 9 istrinya diundi. Siapa yang keluar namanya, dialah yang ikut bersama Nabi. Setiap diundi sama Nabi, keluarlah namanya Adi. Sampai istri yang lain, Ummu Salamah ini yang paling berani protes sama Nabi. Karena dari unsur nasab, kedekatan. Ya Rasulullah, kenapa? Setiap mau pergi, mau perang, berdagang, ataupun safar, ketika diundi selalu Aisyah. Kata Nabi, itu bukan keinginan saya. Itu semua takdir dari dia. Inilah yang bisa kita pahami.
Jadi rumah tangga Nabi pun tidak ada air, ada saja gejolak, ada saja ujian, cobaan. Karena orang beriman itu setelah dia merasa beriman kepada Allah, datang ujian kepada dia untuk membuktikan kualitas ini. Kalau kita berumah tangga, ombaknya tenang terus, nggak mungkin. Allah nggak adil namanya. Kadang ada ombak besar, kadang ada batu karang, ya kan? Kadang kita menghantam satu ujian yang terjadi, itu wajar sunatullah. Maka dasar yang utama itu orang kalau punya iman yang kuat, sedahsyat apapun cobaan dan ujian, dia tidak akan melemah, dia tidak akan goyah. Contohnya siapa? Sahabat ketika di kota Mekah 13 tahun Nabi ajarkan kalimat la ilaha illallah. Ujiannya gak main-main, dizolimi, disiksa, dilamparkan selapar-laparnya, bahkan diboikot, tidak bisa melakukan apapun sampai makan daun-daunan kering, mengganjal perut dengan batu, bahkan mereka dibunuh satu persatu. Keluarganya Amr bin Yasir, Sumayyah dan Yasir bapaknya Amr, Abu Hurairah dan seterusnya. Tapi di antara mereka 13 tahun dihujamkan ke 5 tahun sama Nabi, sejarah mencatat tidak ada yang murtad, tidak ada yang keluar dari Islam. Bahkan tidak ada satupun yang bunuh diri dan putus asa. Tapi ketika sudah di Madinah, berkembang Islam, banyak ghanimah, kekayaan berlimpah, mulai ada yang bunuh diri, mulai ada yang kecewa, putus asa, sehingga berpaling dari Islam menjadi munafik dan segala macam. Jadi ujian kita itu adalah di ketika dunia itu sudah kita pegang dalam tangan. Dulu ketika kita susah, coba kita ingat. Masya Allah, yang namanya sholat malam gak putus-putus. Sholat sunnah ini, sholat puasa sunnah ini, puasa sunnah itu gak ditinggalin. Sholat sunnah ini, sholat sunnah itu gak ditinggalkan. Demi mendapatkan apa yang dia ingin. Ketika sudah dapat dunianya, yang meningkat bukan gaya ibadahnya, gaya hidupnya. Punya mobil, nggak mau negor, buka jendela, dan lupa sama taklim. Seharusnya ketika meningkat ekonomi kita, yang ditingkatkan adalah gaya ibadah kita kepada Allah. Maka dengan berpuasa sunnah, apakah dengan berbanyak infak, zakat, sedekah, apakah dengan banyak silaturahim atau amal-amal soleh yang lain, supaya apa? Menjaga nikmat yang datang dari karena Allah mengatakan la in syakartum la azid wa la in kafartum in azabi lasyadid. Jam berapa sekarang? 12. Yang kedua, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi pemimpin rumah tangga harus seorang suami. Jangan jadi suami takut istri. Stay itu ya. Jam berapa? Suami-suami takut istri nggak boleh. Kenapa Nabi mengatakan ayyuma imra'atan matat wa zawjaha an auratin dakhalat jannah. Siapa saja seorang istri yang meninggal kemudian suaminya ridho, maka masuk ke dalam surga. Karena ciri wanita soleh itu kata Nabi, iza sholatil khamsah wa shamat sahroha wa hafidat farjaha wa ta'at balaha qila udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ta. Apabila seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga harga diri, kehormatan keluarga dan suaminya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, silakan masuk ke dalam surga yang 8 pintu, lewat pintu saja mana saja yang kamu kehendaki. Di antara 4 ini yang paling sulit dan berat yang mana? Sholat 5 waktu bisa semua akhwat. Puasa Ramadan apalagi. Menjaga kehormatan dirinya dengan hijab, ya kan? Dengan menjaga khalwat dan segala macamnya bisa. Yang sulit itu taat pada salah apa betul loh. Padahal udah sering dibeliin baju. Abi mah nggak pernah beliin baju. Sering diajak jalan-jalan. Abi mah nggak pernah ngajak healing lah itu. Itulah yang pernah dilihat oleh Nabi di api neraka.
Ketika banyak perempuan yang masuk dalam, kenapa? Karena mengingkari kebaikan suami. Susah kalau bicara sama ras terkuat di dunia. Kita mah arah terus dan salah terus. Betul apa salah? Mau kita lawan, kita marahin, kita jadi berantem. Kita diamin, kita mulu yang salah. Nggak dapat jatah tuh deh. Masya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, fondasi rumah tangga itu alladzi tasaaluna bihi wal arham. Banyak menyambung tali silaturahmi. Kan kata Nabi, man ayyub satalahu fi rizqihi wa yu'ansaru fi asari falyasil. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Tapi kami kasih pemahaman tentang silaturahim. Yang namanya silaturahim itu laisa wasilu bil mukaffi. Imam Bukhari yang sesuai. Bukanlah silaturahim itu datang kepada mukaffi. Tahu mukaffi? Mukaffi itu orang yang baik sama kita. Suka ngasih kue, suka ngasih oleh-oleh, suka membantu kita, pinjemin duit kepada kita, itu mukaffi namanya. Jadi kalau kami datang ke rumah misalkan ke Bu Urai, itu mah bukan silaturahim. Namanya ziarah. Berkunjung. Cuman kan kita kalau dengar ziarah kayaknya ekstrim dan serem banget. Karena yang kita tahu ziarah itu ke kuburan. Atau takjiah. Takjiah itu kan bahasa artinya menghibur. Kita kalau main ke rumah teman kita, akhwat kita, ikhwan kita apa? Menghibur kan? Canda gurau, tanya keadaan, cerita sana cerita sini. Tapi lagi-lagi kalau kita ingat takjiah serem juga. Datang ke tempat orang yang baik juga. Walakin wasilu idza qata'at rahimahu wasaltuhu, kata Nabi. Jadi namanya silaturahim itu ketika putus hubungan adik kakak, teman, saudara, gara-gara warisan, gara-gara kerjaan, gara-gara hutang, putus hubungannya, saling membenci, bermusuhan, pindah jauh gak ketemu, dia cari itu, dia sambung lagi, itu namanya silaturahim. Ya. Jadi kalau kita main ke rumah ikhwan namanya bukan silaturahim, yuk ziarah yuk. Kalau yang bilang ngapain ke kuburan gitu. Berkunjung. Iya, takjiah ya. Takjiah itu bukan hanya kepada orang yang sedang berduka. Tapi kalau mau silaturahim pastikan ikhwan yang kita datang itu ikhwan yang pernah nyambung sama kita. Yang lama hilang, boleh kita silaturahim supaya dia merapat kembali, dekat kembali, akrab kembali dengan kita. Itu namanya silaturahim. Kemudian yang keempat, as-sabru was-syukr. Modal hidup di dunia itu cuma dua, kalau nggak syukur ya sabar. Ketika dapat nikmat, dikasih sehat, rezeki meningkat, kemudian kita taat, maka perkuat syukur. Agar supaya rezeki kita, nikmat kita langgeng dan ditambah oleh Allah. Ketika diuji oleh Allah dengan kesulitan, kesempitan, kesakitan, musibah, bencana, bala, kita bersabar. Itulah mungkin yang menakjubkan ajaban li amril. Jangan dibalik. Ya. Alhamdulillah. Azan kita cukupkan ya. Kita tutup dengan doa. Kurang lebihnya kami maaf dari taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Alhamdulillah jazakallahu khair pada Ustaz Asyik atas keusiannya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan kita bisa bawa pulang sebagai oleh-oleh dan juga kita bisa mengamalkannya dalam amalan sehari-hari kita, sehingga apa yang ilmu yang telah kita dapatkan bisa bermanfaat bagi diri kita dan keluarga kita.
Mari kita tutup taklim di sini dengan membaca doa kepada Tuhan Yesus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta